Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna, NIM 2019-33142, kelas 3D PGSD. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi ulangan akhir semester Gasal Keterampilan Berbahasa Indonesia. Saya akan menjawab soal dimulai dari nomor 1. Yang pertama yaitu jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Jawabannya yaitu dari referensi artikel repositori uin.alauddin.ac.id karya M. Megawati yang berjudul Persepsi Siswa Terhadap Program Dongeng di Sekolah Dasar. Dalam mengawali cerita pada sebuah dongeng, pendongeng hendaklah mampu mempengaruhi jiwa anak-anak, misalnya dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan umum untuk merangsang kepekaan mereka terhadap dongeng yang akan disajikan. Secara umum, dikenal beberapa macam teknik atau cara mendongeng. Menurut Bu Nanta, secara garis besar terdapat dua cara atau teknik mendongeng, yaitu A. Membacakan cerita atau mendongeng dengan teks atau read aloud. Teknik ini merupakan sebuah cara di mana pendongeng menceritakan cerita dengan menggunakan media buku dan dilakukan dengan cara membacakannya, seperti dengan manfaat mendongeng yang telah disampaikan sebelumnya. Mendongeng dapat merangsang minat baca pada anak. Mendongeng dengan menggunakan buku memberikan manfaat untuk anak seperti menambah pembendaraan kata anak, membiasakan anak dengan perasaan, dan pengetahuan mengenai cerita itu berjalan dari awal cerita hingga akhir cerita. B. Bercerita tanpa teks atau storytelling. Mendongeng tanpa teks ini merupakan teknik di mana mendongeng lebih bebas berekspresi dan improvisasi. Kemudian dengan teknik ini, anak-anak sebagai audiens bisa terlibat di dalam cerita yang didongengkan, dan si anak juga belajar mengekspresikan dirinya. Cerita tanpa teks atau storytelling ini dapat dilakukan dengan hanya bercerita biasa, tanpa menggunakan alat, tapi menonjolkan hal yang lain, seperti intonasi suara, gerak tubuh pendongeng, ekspresi, sehingga membuat cerita seolah-olah hidup. Namun, bercerita tanpa teks bisa juga dilakukan dengan nyanyian, puisi, syair, dan alat peraga seperti boneka tangan, gambar, dan lain-lain. Soal yang kedua yaitu bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah? Jawabannya yaitu dari referensi artikel karya Devita Furi tentang mengenai penerapan pendekatan pengalaman berbahasa Indonesia dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar kelas rendah. Pembelajaran bahasa sangatlah penting, terutama pada aspek membaca dan menulis. 4 keterampilan berbahasa yang disajikan dalam pelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah meliputi keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis. Sebenarnya, keterampilan tersebut dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu keterampilan yang bersifat menerima atau reseptif yang meliputi keterampilan menyimak dan berbicara, serta yang kedua, keterampilan yang bersifat mengungkapkan atau produktif yang meliputi keterampilan menulis dan membaca. Cara atau langkah menerapkan keterampilan membaca dan menulis keterampilan produktif adalah dengan siswa yang dituntut untuk dapat menyuarakan lambang-lambang bunyi bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperoleh kemampuan membaca diperlukan 3 syarat, yaitu kemampuan menyembunyikan lambang-lambang tulis, penguasaan kosakata untuk memberi arti, dan memberi makna dalam kemahiran bahasa.
Cara atau langkah menerapkan keterampilan menyimak dan membaca pada keterampilan reseptif yaitu memberi bahan bacaan pada siswa, menyajikan bahan bacaan di kelas, satu orang membacakan dan siswa lainnya mendengarkan atau menyimak temannya yang sedang membacakan bacaan tersebut. Berisi dari hasil bacaan dengan melalui tanya jawab antar teman. Pemberi tugas seperti mengarang isi yang di dalamnya harus relevan. Yang soal ketiga yaitu bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana, deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada kelas tinggi. Jawaban dari referensi artikel dari jurnal unimed.ac.id karya Uyu Muawah yang berjudul Kemampuan Menulis Cerita di Sekolah Dasar. Menulis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Wacana adalah satuan bahasa terstruktur secara lengkap yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar menyapa dan pesapa. Sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Jenis wacana ada 4, yaitu deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Cara mengajarkan wacana pada siswa kelas tinggi. Yang pertama yaitu deskriptif. Wacana deskriptif adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya. Itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Tahap menulis karangan deskriptif, deskripsi yaitu menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan, mengadakan pengamatan dan pengumpulan bahan, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Yang kedua yaitu persuasif. Wacana persuasi adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Tahapan menulis karangan persuasif yaitu yang pertama, menentukan tema atau topik karangan, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita, membuat kerangka karangan, dan mengembangkan kerangka karangan menjadi karangan yang menarik. Yang ketiga yaitu naratif. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serentetan kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Tahapan menulis narasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema cerita. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mendaftarkan topik atau gagasan pokok. Yang keempat, menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan sebagai kronologis atau urutan waktu. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kerangka menjadi karangan. Yang terakhir yaitu argumentatif. Wacana argumentasi adalah wacana yang berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Tahapan menulis karangan argumentasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema atau topik permasalahan. Yang kedua, merumuskan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta, atau pernyataan yang mendukung. Selanjutnya yaitu menyusun kerangka karangan. Dan yang terakhir,
mengembangkan kerangka menjadi karangan. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 4. Kesantunan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa saja yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Jawabannya yaitu dari referensi artikel repository.unja.ac.id karya Sudaryo, Irma Suryani, dan Kasiman Putri yang berjudul Kesantunan Berbahasa dalam Proses Pembelajaran. Kesantunan berbahasa atau bertutur mencerminkan dalam tata cara berkomunikasi secara verbal. Ketika berkomunikasi, kesantunan secara verbal merujuk kepada percakapan lisan dan penuturan. Kesantunan verbal perlu dijaga, terutama pada saat berkomunikasi dengan orang lain. Ketika berkomunikasi, kita tunduk pada norma-norma budaya, tidak hanya menyampaikan ide atau pikiran. Ketika berkomunikasi, seseorang juga harus memperhatikan tata cara berbahasa yang sesuai dengan unsur-unsur budaya yang ada dalam masyarakat, tempat hidup, dan dipergunakannya suatu bahasa dalam komunikasi. Ada 4 maksim atau prinsip dalam kesantunan berbahasa, yaitu kualitas, kuantitas, relevasi, dan cara. 4 maksim ini menentukan tingkat kesantunan kita dalam berbahasa. Kualitas menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kejujuran perkataan kita. Kuantitas dari banyaknya kata dalam kalimat ucapan kita. Relevasi dari apakah ucapan kita ada hubungannya atau nyambung dengan topik yang sedang dibicarakan. Dan yang terakhir yaitu cara, menentukan tingkat kesantunan berdasarkan kelugasan atau kejelasan kalimat yang kita ucapkan. Kesantunan berbahasa juga dipengaruhi oleh mitra tutur kita, tempat kita berbicara, waktu, juga topik pembicaraan. 4 hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kesantunan kita ketika berbicara. Contohnya adalah ketika kita sedang makan, maka kita akan menghindari berbicara tentang hal-hal yang jorok. Soal yang kelima, yaitu bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena 2 hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual yang memunculkan bahasa figuratif. Berikan contohnya. Jawabannya yaitu dari referensi artikel lipunes.ac.id yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi Melalui Pendekatan Kontekstual pada Siswa Sekolah Dasar. Pembelajaran kontekstual merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kontekstual mengasumsikan bahwa secara alamiah, pikiran mencari makna konteks sesuai dengan situasi nyata, lingkungan seseorang, dan itu dapat terjadi melalui pencarian hubungan yang masuk akal dan bermanfaat. Perpaduan materi belajar dengan konteks keseharian siswa akan menghasilkan dasar-dasar pengetahuan yang mendalam, di mana siswa kaya akan pemahaman masalah dan cara untuk menyelesaikannya. Contoh pembelajaran kontekstual yaitu guru mencoba menghadirkan situasi dunia nyata ke dalam kelas. Siswa diajak untuk menemukan dan membentuk hubungan-hubungan antar pengetahuan, kemudian juga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dan pembelajaran tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dari teks kepada siswa lewat perantara guru. Contoh pembelajaran tekstual yaitu bumi itu bulat secara tersurat. Kita bisa melihat dengan jelas bahwa dalam kalimat tersebut bumi itu bulat. Pengertian makna tersurat memang adalah benar
yang benar-benar apa adanya saja dituliskan atau diucapkan tanpa ada maksud tertentu yang lebih atau disembunyikan. Selanjutnya yaitu nomor 6, sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Jawabannya yaitu dari referensi jurnal dari um.ac.id karya Friska Dwi Yustika, Imam Suyitno, Puraindah yang berjudul Pengaruh media audio dan audiovisual terhadap kemampuan menyimak siswa kelas 6. Pemanfaatan media tradisional adalah menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi keterampilan siswa. Sebab menyimak dengan media tradisional memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita menjadi berpengalaman, meningkatkan intelektualitas, serta memperdalam penghayatan keilmuan kita, memperkaya kosakata kita, menambah pembendaharaan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa di bidang bahasa Indonesia. Media audiovisual dalam bentuk video cerita rakyat dapat mempengaruhi kemampuan menyimak siswa serta menjadi solusi ketika siswa merasa jenuh diberikan pembelajaran menyimak secara tradisional atau konvensional oleh guru kelas. Pembelajaran menggunakan media audiovisual telah mengoptimalkan peran guru sebagai motivator. Hal tersebut terbukti dengan perhatian dan motivasi siswa untuk mengikuti proses menyimak dalam penelitian. Siswa secara aktif terlibat dalam kegiatan belajar seperti mengamati, mencari tahu, memberikan saran, mendengar, bertukar pendapat dengan siswa lainnya melalui penggunaan media audiovisual. Hal tersebut sebagaimana pendapat Sujana yang menjelaskan bahwa melalui video, seseorang dapat belajar mandiri dan aktif dalam kegiatan yang berlangsung. Siswa diberikan pengetahuan cara menyimak dengan benar pada saat pembelajaran. Pada kelas audio diberikan cara menyimak dengan menggunakan pendengaran, berkonsentrasi, mencatat hal-hal penting dalam cerita, memperhatikan kalimat yang diucapkan, dan sebagainya. Demikian pula pada kelas audiovisual. Namun, teknik menyimak audiovisual berbeda dengan audio. Kelas audiovisual lebih banyak menggunakan indera penglihatan pada saat menyimak. Selanjutnya yaitu nomor 7. Jelaskan teknik membaca puisi untuk membedakan teknik intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana serta pesan yang ada dalam puisi. Jawabannya yaitu dari referensi artikel dari kor.ac.uk karya Fauzi Arfiansyah, Prima Gustianti yang berjudul Keterampilan Membaca Puisi Siswa. Tekanan atau nada adalah keras lunaknya pengucapan kata. Tekanan berfungsi untuk tekanan khusus pada kata-kata tertentu. Kata yang ingin ditonjolkan pesannya perlu dibacakan dengan keras dibandingkan kata lainnya. Yang kedua yaitu intonasi. Intonasi yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan irama puisi, yakni paduan bunyi yang menimbulkan unsur musikalitas, baik alunan keras lunak, tinggi rendah, panjang pendek, dan kuat lemah yang keseluruhannya menumbuhkan kemerduan, suasana, serta makna tertentu. Lafal yang dimaksud dalam penelitian ini berkaitan dengan melafalkan bunyi, ujaran secara cepat, kuat, dan jelas sesuai dengan daerah artikulasinya. Yang keempat yaitu jeda. Jeda adalah hentian sementara pada ujaran. Jeda biasanya ditandai dengan tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda tanya, dan tanda seru. Yang terakhir yaitu pesan. Pesan yang ada dalam puisi adalah pesan, nasihat, dan keinginan penyair yang ingin disampaikannya melalui karya tulis puisi yang ditulisnya. Teknik untuk membacakan puisi yaitu
Teknik yang perlu dilakukan adalah olah suara. Pada teknik ini, pembaca melatih dirinya agar mampu memanfaatkan vokal yang meliputi suara, pelafalan, intonasi, dan penekanan, melatih kejelasan lafal, keras dan lembutnya suara, tinggi rendahnya nada agar sesuai dengan interpretasi dan penghayatan puisi yang dibacakan. Teknik selanjutnya yang perlu dilakukan adalah tahap penampilan. Pada tahap ini, pembaca melatih penampilannya di antaranya wajah meliputi mimik dan ekspresi, tubuh meliputi tangan, kaki, pinggul, dan kepala. Kesemuanya itu harus mampu dipadukan dalam rangka membentuk sebuah penampilan pembacaan yang sesuai dengan kebutuhan puisi yang dibaca. Kebutuhan puisi yang dimaksud adalah berdasarkan interpretasi dan penghayatan yang telah dilakukan sebelumnya. Artinya, pada tahap ketiga ini, pembaca memanfaatkan proses interpretasi dan penghayatan yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini, tubuh difungsikan sebagai proyeksi dari hasil interpretasi dan penghayatan yang telah dilakukan. Terdapat catatan penting pada bagian ini, yakni pembaca puisi tidak asal mengeras-ngeraskan suara atau melembutkan suara. Selain itu juga tidak asal menjelas-jelaskan isi puisi dengan gerakan-gerakan yang tidak berarti. Yang selanjutnya yaitu nomor 8. Jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Jawabannya yaitu referensi dari artikel unes.ac.id karya Nur Azizah yang berjudul Tingkat Keterampilan Berbicara Ditinjau dari Metode Bermain Peran pada Anak. Metode bermain peran adalah permainan yang memerankan tokoh-tokoh atau benda sekitar anak, sehingga dapat mengembangkan daya hayal atau imajinasi dan penghayatan terhadap bahan kegiatan yang dilaksanakan. Keterampilan berbicara selalu dibutuhkan sebagai sarana untuk berkomunikasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, kemampuan berkomunikasi pada anak dasar masih dalam taraf rendah, sehingga masih banyak kosakata yang harus dikuasai untuk berkomunikasi dengan baik. Langkah-langkah model bermain peran yaitu dideskripsikan skenario kejadian atau situasi yang dipentaskan, mempelajari karakteristik peranan yang akan dipentaskan, memilih pemeran dan menugaskan untuk menghayati peran yang harus dibawakan, melaksanakan kegiatan bermain peran, kegiatan mendiskusikan hasil bermain peran. Peningkatan kemampuan komunikasi pada anak tersebut dapat dilakukan melalui metode bermain peran yang terdiri dari dua jenis, yaitu metode bermain peran makro dan mikro. Metode bermain peran mikro, anak memainkan peran melalui tokoh yang diwakili oleh benda-benda berukuran kecil, contoh kandang dengan binatang-binatangnya dan orang-orangan kecil. Yang kedua yaitu metode bermain peran makro. Anak bermain menjadi tokoh menggunakan alat berukuran besar yang digunakan anak untuk menciptakan dan memainkan peran-peran. Contoh memakai baju dan menggunakan kotak kardus yang dibuat menjadi mobil-mobilan. Perbedaan konsep antara bermain peran makro dan mikro akan mengakibatkan tingkat keterampilan berbicara yang berbeda pada anak. Peningkatan keterampilan berbicara pada anak yang diberi perlakuan dengan metode bermain peran makro lebih tinggi daripada peningkatan keterampilan berbicara pada anak yang diberi perlakuan dengan metode bermain peran mikro. Dan soal yang terakhir yaitu nomor 9. Jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar. Jawabannya yaitu referensi artikel dari eJournal.uksw.edu karya Indri Anugraheni yang berjudul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Guru-Guru Sekolah Dasar.
Komponen pengembangan profesi terdiri dari pengembangan profesi. Komponen penguasaan akademik terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan bahan kajian akademik. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari bagaimana guru tersebut mampu mengelola pembelajaran di kelas. Banyak guru-guru yang mengalami kesulitan dalam pengembangan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengalami kesulitan bagaimana merencanakan suatu pembelajaran yang baik dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan menentukan media, sumber belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas siswa. Selain itu, evaluasi yang dilakukan guru hanya mengukur ranah kognitif saja dan biasanya dilakukan hanya saat akhir semester. Hanya sedikit guru yang mengevaluasi siswa dari ranah psikomotorik dan efektif. Hambatan-hambatan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan Heri Retnawati yang menyatakan bahwa guru mengalami hambatan dalam mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, serta guru mengalami hambatan dalam pembuatan RPP. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Wahyudin yang menyebutkan bahwa guru masih mengalami hambatan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru juga masih mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian. Penelitian yang dilakukan Hilda dan Supramono menyebutkan bahwa guru belum fokus pada siswa secara individu. Guru masih kurang pengetahuan akan manajemen kelas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.